Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan tentang penantian. Tentu kita semua pernah menanti, ya. Entah itu menanti dalam waktu singkat atau menanti dalam waktu lama. Menanti adalah satu kegiatan yang banyak orang tidak sukai. Karena menanti itu melelahkan dan juga seringkali membosankan. Terutama jika kita tidak tahu sampai kapan kita menanti. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang gagal dalam penantian. Yang pertama, kita belajar dari Abraham. Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunan, bahkan keturunannya akan menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Meskipun pada saat itu Abraham usianya sudah tua. Tetapi seperti kita tahu, Abraham menyetujui saran Sarah istrinya untuk mengambil Hagar supaya dapat menyambung keturunan. Dan kemudian lahirlah Ismail. Tetapi itu tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Karena Allah berkata kepada Abraham, yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak yang lahir dari Sarah. Dan yang kedua, kita belajar dari Saul. Samuel berjanji kepada Saul akan datang menemui dia dalam 7 hari. Tetapi ketika Saul dalam keadaan terjepit pada waktu perang, Saul menganggap bahwa mungkin Samuel tidak akan datang seperti yang dijanjikan. Akhirnya dia membuat sendiri persembahan bakaran, korban bakaran. Dan akibatnya Samuel marah kepada Saul dan berkata bahwa Tuhan menolak Saul menjadi raja dan memilih orang yang berkenan di hatinya untuk menggantikan Saul. Dan yang ketiga, kita belajar dari gadis-gadis bodoh. Seperti kita tahu cerita, ada gadis bodoh dan gadis-gadis pintar atau gadis-gadis bijaksana. Gadis-gadis bodoh ini tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik dalam masa penantian. Sehingga pada saat mempelai itu datang, mereka akhirnya tidak punya cukup persediaan untuk menyambut mempelai itu. Dan kemudian gadis-gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin bersama dengan mempelai. Dan yang keempat, kita belajar dari anak bungsu. Anak bungsu itu yang meminta warisannya, haknya sebagai anak dari ayahnya sebelum waktunya. Karena warisan biasanya dibagikan pada saat yang pemberi wasiat itu sudah tidak ada. Tetapi ketika ayahnya masih hidup, anak bungsu ini meminta warisannya. Dan kemudian warisannya itu dihambur-hamburkan. Dan kehidupannya sangat mengenaskan sebelum dia kembali kepada bapaknya. Ada saat-saat di mana kita lelah untuk menanti. Kita tidak sabar untuk menanti. Apalagi di zaman sekarang, semua serba instan, semua serba cepat, semua serba praktis, tidak usah menunggu lama. Rasanya kalau kita menanti sesuatu yang lama, apalagi kita menanti jawaban doa kita untuk waktu yang kita tidak tahu kapan akan terjawab, rasanya kita seperti hilang pengharapan. Kita kemudian menyerah. Sudah, kalau caranya begini, lebih baik saya ambil jalan pintas saja. Saya ambil keputusan seperti apa yang saya mau. Saya melakukan seperti apa yang saya mau supaya cepat. Ya. Sepertinya kita menolong Tuhan untuk mendapatkan jawaban kita. Tetapi seringkali juga kita mendapatkan kesulitan setelah itu. Dan keadaan tidak membaik setelah kita memutuskan untuk menyerah. Seringkali ada banyak pertanyaan dalam penantian, yaitu berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kapan Tuhan akan menjawab doa saya? Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2, Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Seolah-olah seruan bangsa Israel dalam keadaan kesesakan
doa mereka sepertinya Tuhan tidak dengar. Tetapi di pasal 2 kita belajar Tuhan menyatakan jawabannya. Kita baca di ayat 3 di pasal 2. Tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa. Karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Perhatikan ini, orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri saja. Seperti halnya orang-orang Kasdim, dan mereka gagal. Tetapi orang benar hidup oleh iman. Mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku. Satu ayat yang luar biasa. Ketika kita benar-benar percaya kepada pribadi Tuhan selama masa penantian, firman Tuhan katakan apa? Dia akan beroleh hidup. Jadi satu penantian yang tidak sia-sia kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan pemberi janji itu. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah berdoa untuk cukup lama untuk kesembuhan, untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk pemulihan rumah tangga, untuk usaha yang lebih maju, untuk kenaikan jabatan, untuk sekolah yang lebih baik, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada banyak permohonan kita yang sedang kita doakan dan kita menunggu jawaban dari Tuhan. Apakah selama penantian Bapak Ibu Saudara yang kita belum tahu kapan akan dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita? Dalam Mazmur pasal 12 ayat 6, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Janji Tuhan pasti, tidak ada kata-katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak, seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Jadi ketika Tuhan berfirman, janji-janjinya itu bukan janji-janji yang palsu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ucapkan, itu bukan sesuatu yang sia-sia, firman Tuhan tadi katakan. Jadi dapat dipercaya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu dapat dipercaya. Memang perlu kesabaran untuk menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan juga punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, satu ayat yang sangat terkenal, saya akan bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Bahkan tadi di kitab Habakuk dikatakan, dia tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Jadi permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tetapi Tuhan punya jawaban yang tersendiri buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia bahkan mengerti waktu yang terbaik yang tepat untuk menjawab doa kita. Jadi dalam masa penantian akan jawaban Tuhan, tetaplah percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat yang terakhir yang akan saya bacakan dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan menanti-nantikan supaya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dia Allah yang adil. Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu seruan doa kita. Dia tahu kesesakan hati kita. Dia sangat pedulikan kita. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi jangan patah semangat. Jangan putus harapan. Tetaplah setia. Dia Allah yang setia akan janjinya. Orang yang menanti-nantikan Dia disebut berbahagia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tetap setia dalam menantikan janji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.